balik pintu kamar 308. Tahun 2015, Raka 27 tahun, seorang fotografer freelance dari Yogyakarta, mendapat proyek memotret suasana malam di Pantai Parangkusumo. Pantai itu terkenal angker karena diyakini sebagai gerbang gaib menuju istana Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Raka sebenarnya orang yang tidak terlalu percaya mitos, tapi ia tahu kalau Pantai Parangkusumo punya satu tempat yang jarang disentuh orang. Kamar 308 di Hotel Samudra Beach, kamar khusus yang katanya disediakan untuk Nyai Roro Kidul. Malam itu, setelah memotret sunset, Raka berbincang dengan penjaga hotel tua bernama Pak Wiryo. "Mas, hati-hati kalau motret sampai malam. Jangan pakai baju hijau dan jangan sesekali masuk kamar 308 kalau nggak diundang," ucapnya dengan nada serius. Raka hanya tersenyum, menganggap itu sekadar cerita untuk menakut-nakuti wisatawan. Tapi entah kenapa, rasa penasaran menguasai dirinya. Saat pukul 10 malam, ia membawa kamera dan berjalan ke lantai tempat kamar 308 berada. Lorong menuju kamar itu sepi. Hanya terdengar suara debur ombak dari kejauhan. Pintu kamar berwarna coklat tua. Di depannya terpasang papan kecil bertuliskan angka ke-308. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Raka mendorong perlahan. Aroma bunga melati langsung menyeruak. Di dalam, ia melihat ruangan yang berbeda dari kamar hotel biasa. Dinding hijau zamrud, tempat tidur besar berkelambu putih, meja kecil berisi dupa yang masih mengepul. Lukisan wanita cantik bergaun hijau tersenyum samar. Ia mengangkat kamera, memotret beberapa sudut. Namun saat memeriksa hasil foto, wajah wanita di lukisan itu terlihat menoleh ke arahnya. Raka mulai gelisah. Ia memutuskan keluar. Tapi begitu memegang gagang pintu, terdengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Kamu berani datang tanpa izin?" Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat kembali melangkah ke kasur, seorang wanita berambut panjang, berkulit pucat, dan memakai kebaya hijau duduk di tepi ranjang. Wajahnya cantik, namun matanya seperti tak berujung. Hitam pekat. "Kalau mau mengambil gambar, ambil gambarku di istanaku," katanya sambil mengulurkan tangan. Raka merasa tubuhnya seperti ditarik kuat. Seketika, ia berada di sebuah aula megah berlantai marmer basah, dikelilingi pilar emas, dan di luar jendela terlihat lautan luas berwarna hijau. Puluhan wanita berbusana kebaya hijau berjalan mengitari, menunduk hormat pada wanita yang duduk di singgasana Nyai Roro Kidul. "Kamu sudah datang. Sekarang kamu bagian dari kami." Suaranya menggema dan air laut mulai membanjiri aula itu. Raka panik, berusaha mundur, tapi setiap langkah membuatnya seperti tenggelam. Saat air menutup kepalanya, ia tiba-tiba tersentak bangun. Ia sudah berada di pantai.
tepat di tepi ombak. Kameranya basah kuyup. Pak Wiryo menemukannya dalam keadaan lemas. "Mas, tadi hilang hampir 2 jam. Saya sudah cari ke kamar, tapi nggak ada. Jangan pernah ke sana lagi," ucapnya sambil menuntun Raka kembali ke hotel. Saat membuka kameranya, semua foto yang diambil malam itu hilang, kecuali satu. Potret seorang wanita berkebaya hijau tersenyum, berdiri di tepi laut, dengan mata menatap langsung ke arah lensa. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi mau memotret di Parangkusumo, dan kamar 308 tetap tertutup rapat, hanya dibuka saat ada upacara tertentu